Jadi si burung opior ini belum punya pasangan, tapi dia bersahabat dengan 2 ekor jenis burung. Kalau si opior ini sebenarnya jenis kelaminnya tahu nggak? The Hakims Aviary. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas ada 3 jenis burung. Ini ketiga jenis burung ini bersahabat ya dari dulu sampai sekarang. Nah, yang akan kita bahas ini adalah burung opior. Nah, burung opior ini udah lama ya belum kita bahas karena belum ada pasangannya. Nah, ini baru diambil nih gambarnya. Ini lagi mau bikin sarang atau lagi main ya? Lagi main itu makanya. Gimana? Ya, jadi si burung opior ini belum punya temen ya, belum punya pasangan, tapi dia bersahabat dengan 2 ekor jenis burung. Yang pertama burung kutilang dan burung trucuk. Nah, kemana-mana si burung opior ini selalu bareng, mau makan bareng sama mereka berdua, mau tidur, mau mandi itu selalu bersamaan. Nempel ya, sering nempel. Ini aneh, kenapa ya bisa begitu? Karena dulu tuh ketika si kutilang sama trucuk masih kecil, masih baby lah, masih lolo waktu itu, si opior ini kan belum ada temen. Ya. Nah, dia tuh lepas dan si kutilang belum ada perilisan opior berarti? Belum ada, itu karena lepas si burung opior ini. Baru dibahas sekarang nih? Iya, baru dibahas sekarang. Lama banget guys. Dari si kutilang itu masih baby dan sekarang udah dewasa, masih aja nempel. Jadi dulu itu ketika si opior itu lepas, si kutilangnya sama si trucuk itu ikut? Si opiornya yang lebih ikut. Yang lebih ikut? Ikut mendekat karena yang dilepas itu waktu itu si Jack, kutilang, trucuk, sama apa? Ada si Cibi ya, sama si Cibi sama si Cipo juga itu tidak survive ya karena terjadi sesuatu yang tidak diduga ya. Kalau si opior ini sebenarnya jenis kelaminnya tahu nggak? Kalau untuk jenis kelamin ini kira-kira menurut Kang Bio apa? Kayaknya betina. Betina ya? Iya. Kenapa? Ciri-cirinya? Karena nggak pernah ngelihat gacor. Jadi ngeriwik aja kayaknya belum pernah. Iya. Jadi saya paling kalau ngambil gambar itu kalau dia lagi berduaan sama trucuk, sama kutilang gitu, lagi barengan. Nah, sementara si trucuknya itu gacor. Trucuknya kan gacor. Iya, trucuk gacor. Tapi aneh juga ya suara trucuknya. Suara trucuknya agak sedikit berbeda dengan trucuk yang ada di luar ya. Yang di sini. Jadi ini lebih ngerol ya? Lebih ngerol. Lebih ngerol. Jadi trucuknya itu apa sih? Oh guys, ini burung gunting. Ini yang di luar lagi main di dalam. Lagi main dulu ke dalam. Lagi mau lagi mau berkunjung ke dalam aviari, dia lagi ada di sini. Oke, tadi kita ngomongin suara trucuk. Nah, terus dengan suara kutilang sendiri bagaimana nih yang ada di dalam? Suara kutilang, kedengarannya sih si trucuk sama kutilang ini emang bener-bener jarang banget bunyi ya. Jarang sih menurutku. Kan kenapa ya? Padahal di luar banyak kutilang juga, kenapa nggak saut-sautan gitu? Ya, kita sebenarnya lebih sering dengar burung kutilang itu yang berbunyi itu yang di luar. Yang di luar lebih gacor, tapi yang di dalam kutilang-kutilang itu yang ada 2 di dalam itu lebih banyak diam, bukan lebih banyak lagi. Kita belum pernah ngelihat kalau dia itu gacor gitu. Iya. Tapi kalau trucuknya sih memang gacor, tapi dia gacornya itu suaranya enggak ngerol, enggak ngeropel gitu. Enggak ngeropel kayak trucuk yang ada di alam ya, ada di luar kan, di luar juga ada kan trucuk suka bunyi itu. Tapi yang di dalam itu malah ngeriwik gitu ya, kayak gacor-gacor kayak gitu. Nah, itu sebenarnya si
si terucuk sama kutilang juga kayak mau kawin gitu. Maksudnya bukan mau kawin. Mereka karena- itu benar-benar akrab gitu. Karena mereka kan berempat nih, terucuk sepasang, kutilang sepasang, ditambah opior. Mereka tuh 5 ekor burung selalu kemana-mana Ya, bersama. benar. Nah, itu keunikannya. Keunikannya itu sebenarnya dari bukan dari terucuknya atau dari kutilangnya, guys, tapi dari si opiornya Iya, sendiri. mungkin dia merasa tidak punya teman ya waktu itu. Merasa tidak punya teman, jadi dia lebih mendekati terucuk hingga akhirnya sampai sekarang Ya. jadi sahabat baik. Nah, itu Oh, gitu. karena mungkin nggak punya teman. Jadi Anda nggak yang punya opior ya? Opior. Nah, minta masukan aja. Nanti kita lihat nih opiornya ini sebenarnya ini jantan atau betina nih. Iya. Ciri. Nah, kalau ada yang punya opior jantan nih, ciri-cirinya seperti apa? Nah, di sini pasti yang nonton nih banyak kicomania yang tahu opior, karena saya sendiri belum pernah ngerawat opior dari dulu. Saya ketemu opior itu paling lihat-lihat di postingan atau ya di sini. Kalau lihat di sini ya opior, tapi saya mengira kalau opior yang di sini tuh betina karena memang nggak ada suaranya sama sekali. Nah, buat teman-teman yang tahu opior jantan seperti apa, nanti kasih tahu informasinya di kolom komentar ya, biar Iya. kita juga tahu ciri opior jantan itu seperti apa. Nanti kita mau cari opior jantan buat pasangannya yang ada di sini supaya tidak bersahabat lagi sama itu Ya, kutilang. ya intinya supaya si burung opior ini Iya, bisa berkembang biak di sini. sih, gitu. Jadi nggak jomblo lah istilahnya. Iya, betul. Sebenarnya si opior ini mungkin persahabatan mereka sama kutilang ini bukan karena apa-apa, karena dia tidak punya teman lagi selain daripada si kutilang itu gitu. Jadi Teman semasa kecilnya dulu. teman masa kecilnya, terus warnanya juga mirip. Iya. Warna dari opior itu kan abu-abu. Nah, Iya. kutilang juga Terucuk. terucuk juga sama. Lebih dekat ke terucuk sih si opior ini. Nah, barusan ada di sini, terus tadi terucuknya ada di atas, cuman nggak kelihatan gambarnya. Nah, nanti kita tunggu ya perkembangan dari kutilang sama terucuk ini, apakah bakal segera berkembang biak juga seperti burung-burung lainnya. Kalaupun sebenarnya teman-teman nih, saya pernah baca komentar ya kalau nggak salah, jangan masukin burung kutilang katanya ke sini. Kenapa ya? Ada yang ngomong kayak gitu. Katanya kutilang tuh burung yang galak, katanya burung bisa menghajar burung-burung lain, bahkan bisa menghajar sampai dijatuhkan ke tanah. Nah, emang sih di satu tempat aku juga pernah lihat ya di alam, kalau kutilang tuh kalau dia ada di wilayahnya ya, di teritorinya ada burung lain masuk beda jenis, itu pasti diserang karena untuk mempertahankan wilayahnya. Ya. Sebenarnya sih perilaku seperti itu bukan kutilang saja, jadi burung-burung apapun yang mereka mengamankan wilayahnya, teritorinya, pasti bakal mengusir burung lain. Tapi ternyata di sini si kutilang tersebut baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Baik-baik aja, mereka bersahabat sama burung-burung lainnya, Iya. termasuk si opior itu tadi gitu guys. Iya. Nah, terus ada lagi yang katanya jangan masukin kutilang ke sana, Irfan, katanya merusak suara burung. Rusaknya di mana gitu ya guys? Iya. Bukan berarti gini ya. Bukan berarti Mungkin merusaknya itu kalau untuk kicauannya emang betul ya. masteran mungkin, tapi Iya. nggak tahu sih, saya sendiri termasuk kicomania juga sih sebenarnya saya. Tapi saya sendiri untuk suara burung kutilang itu menurut saya indah. Gitu. Kenapa ya? Orang kalau misalkan ada kutilang, ada misalkan murai batu, ada suara kutilangnya dia ada kutilangnya, ada suara kutilangnya, kenapa ya kayak gitu? Nggak tahu tuh. Tapi kalau murai batu saya dulu ada suara kutilangnya keren malah jadi nilai plus juga. Dia kan kutilang suaranya kan enak. Iya. Tet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  gitu. Enak gitu. Kalau dilombain sering menang. Terus murai batu juga sama murai batu saya. Jadi suaranya kutilang juga bagus. Nah, mungkin intinya jangan ini ya guys, nggak boleh ada burung ini nanti suaranya begini begitu gitu. Di sini juga Karena di sini juga burung-burung nggak ada yang suaranya kutilang. Bahkan di sini burung memiliki ciri khas masing-masing, suara masing-masing. bukan membela kutilang nih ya guys, Iya. bukan.
Tapi ya intinya Intinya kita tidak membeda-bedakan antara burung satu dan burung lain. Ya, tidak Di sini kan kita tujuannya untuk melestarikan melestarikan seperti burung-burung yang di alam. kita tidak juga kita di sini buat memaster. Jadi misalkan di sini ada murai batu, terus masukin kutilang. Oh, jangan masukin kutilang tuh, nanti suara murai batunya rusak. Nggak begitu kalau di sini. Kalau di sini tuh lebih mementingkan ke burung itu berkembang biak, Iya, bukan betul. ke suaranya. Nah, kalau suaranya kita mungkin bonusnya itu seperti ini. Jadi burung pada gacor nih kayak Iya. gini itu adalah bonus buat kita ngedengerin suara burung itu seperti itu. Dan untuk identifikasi juga sih, ini jantan apa betina. Iya. Gitu. Karena rata-rata yang ngomong gacor itu kan jantan, padahal di sini kita kayak anis macan, ternyata anis macan itu jantan Gacor. betina gacor itu kayak gitu-gitu. Burung cuca-cucaan. Burung cuca-cucaan juga betinanya keren-keren, gacor-gacor gitu guys. Nah, untuk ini aja si opior aja gitu. Saya mengira kalau opior ini betina gitu aja. Karena mungkin opior jantan betinanya tidak sama dengan burung lain. Iya. Kutilang juga sama kan? Jantan sama. betina gacor kan? Iya. Gacor ya, terucuk juga sama. Tapi bedanya katanya di ropel, di ropelnya kalau terucuk. Oke guys, jadi itu sedikit pembahasan tentang burung opior. Bila ada kekurangan, kalau misalkan ada yang perlu dikoreksi, silahkan ditambahkan ya oleh teman-teman. Oke, Assalamualaikum.